Hai, masih di Laksana FM, di Laksana UTBK Rangkuman Audio. Tempat kalian bisa belajar UTBK, kayak dengerin podcast, tinggal didengerin aja, nggak usah ditonton videonya. Masih sama aku, Instagram aku di @laksana.utbk, bisa dipanggil Laksana. Dan hari ini aku bakal bacain kalian ya, bacain teman-teman materi dan juga latihan soal UTBK ya, subtes PBM. Lebih spesifiknya lagi, bab gabungan kata ya. Ini sangat sering muncul ya teman-teman, sangat sering muncul ya, sangat oke untuk dipelajari ya. By the way, aku lagi di luar ini ya guys ya, dan di sini ya aku bakal ngasih materi sedikit dulu, lalu nanti kita langsung kuis ya, kita langsung ke latihan soalnya. Ini lebih ke langsung pertanyaan aja sih, daripada aku kasih paragraf aja, enggak ya, aku langsung kasih ke pertanyaannya aja ya, langsung kasih pertanyaannya aja. Oke, mulai ya. Kita bakal belajar bab gabungan kata. Nah, di sini ya, guys. Aku mau tanya ke kalian. Menurut kalian, penulisan tanda tangan itu tuh digabung atau dipisah? Apakah tanda tangan tanpa spasi, ya ditulis serangkai, atau tanda spasi tangan? 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jawaban yang benar adalah tanda spasi tangan ya teman-teman. Nah, by the way, ini aku lagi baca ya materi yang dituliskan oleh Kak Fauzan Al-Rashid di highlight story Instagram beliau tentang penulisan gabungan kata ya. Teman-teman bisa cek juga, ini materinya bagus banget dari Kak Fauzan ya. Nah, jadi di sini ya guys, ya, dalam menulis tanda tangan itu tulisnya tanda spasi tangan, dipisah ya, tanda spasi tangan. Tanda tangan tulisnya dipisah. Begitu juga dengan kerjasama ya. Kerja spasi sama ya, tulisnya dipisah. Kerja spasi sama. Kerja spasi sama. Kerja dipisah sama. Kerja sama tulisnya dipisah. Nah, di sini pertanyaannya adalah bagaimana menentukan penulisan suatu gabungan kata itu tuh disambung atau dipisah? Apakah teman-teman udah tahu atau belum? Nah, di sini ya mudah ya. Jika tiap unsur gabungan kata itu tuh dapat ditambahkan imbuhan, gabungan kata tersebut harus ditulis terpisah. Itu adalah aturan umumnya ya guys. Tapi nanti juga ada pengecualian-pengecualiannya. Oke, aku ulang lagi, aturannya apa? Mudah, jika tiap unsur gabungan kata dapat ditambahkan imbuhan, gabungan kata tersebut harus ditulis terpisah. Dengan beberapa pengecualian yang bakal kita bahas nanti. Langsung saja kita bahas ya guys. Misal nih, tanda tangan ya, tanda spasi tangan. Unsur-unsurnya ada apa aja nih? Unsurnya ada tanda sama ada tangan ya, tanda sama tangan. Nah, di sini ya, coba kita bedah kedua unsurnya ya. Unsur pertama tanda, unsur kedua tangan ya. Baik unsur pertama maupun unsur kedua itu tuh sama-sama bisa diberikan imbuhan ya. Unsur pertama, tanda ya. Tanda bisa ditambahin imbuhan ya. Jadi bertanda, menandai, menandakan, penanda, penandaan ya. Berarti unsur pertama bisa ditambahkan ya, bisa ditambahkan imbuhan. Unsur kedua juga seperti itu ya. Unsur kedua, tangan ya. Tangan bisa ditambahin imbuhan enggak? Oh, bisa. Bertangan, menangani, penanganan ya. Tanganan, seperti itu ya guys. Jadi baik unsur tanda maupun tangan, baik unsur pertama maupun kedua, sama-sama bisa diberikan imbuhan. Itu berarti gabungan kata tanda tangan harus ditulis terpisah. Oke, seperti itu ya guys. Nah, tapi ada juga nih ya guys. Itu kan aturan umumnya seperti itu ya guys. Tapi ada juga pengecualian-pengecualian nih. Ya. Ada sejumlah kata gabungan yang sudah dianggap padu. Ya, kalian bisa cek di EYD 5 ya, di situs EYD 5. Ya, ada sejumlah kata gabungan yang sudah dianggap padu. Contohnya apa nih? Contohnya adalah olahraga ya. Contohnya olahraga. Olahraga itu tuh ditulisnya disambung ya, tanpa spasi. Olahraga tulisnya disambung tanpa spasi. Walaupun memang kedua unsurnya itu tuh bisa ditambahin imbuhan. Seperti itu. Misal nih ya, olahraga. Olah ya. Olah bisa ditambahin imbuhan enggak? Oh, bisa, olahan, mengolah ya. Raga bisa ditambahin imbuhan enggak? Oh, bisa, peragaan. Oh, bisa.
Nah, walaupun sama-sama bisa ditambahin imbuhan, teman-teman, ya, olahraga tetap tulisnya disambung, ya. Nah, ini adalah contoh pengecualian aturan yang tadi kita bahas, ya. Pengecualiannya adalah ini, olahraga, ya. Jadi itulah indahnya bahasa kita, ya guys, bahasa Indonesia, ya. Ada peraturan-peraturan yang mengatur ini, ya, penulisan yang baik dan benar di bahasa Indonesia itu yang seperti apa, gitu. Jadi itu ya guys, kita setiap hari belajar bahasa Indonesia menambah ilmu baru tentang bahasa tercinta kita. Oke, ya. Jadi tadi ya, tanda tangan. Tanda tangan dipisah tulisnya karena unsur pertama sama unsur kedua sama-sama bisa ditambahin imbuhan. Ya, itu ada aturannya, ya. Tapi aturan umum ini ada pengecualiannya juga, ya. Pengecualiannya contohnya tadi yang mana? Ya, contohnya olahraga, ya. Olahraga, ya. Dua-duanya bisa ditambahin imbuhan, unsur pertama, unsur kedua bisa ditambahin imbuhan, tapi ditulisnya tetap disambung. Ya, itu pengecualiannya. Contoh pengecualian lainnya juga ada nih, misal kacamata, ya, kacamata. Kacamata itu ditulisnya juga disambung, ya, kacamata tulisnya disambung. Walaupun ya baik kaca dan mata itu tuh bisa ditambahin imbuhan, ya. Misal berkaca, ya. Misal bermata, ya kan ditambahin imbuhan bisa kan. Nah, tapi ya, dia termasuk pengecualian, ya, ada pengecualian. Dia dikecualikan nih. Gitu, kacamata itu ditulisnya disambung. Ya, kalau aku ngingetnya gimana nih? Kalau yang disambung, kalau aku biasanya nginget yang kata gabungan yang disambung, itu tinggal ku selipin bung aja di tengah-tengah katanya. Misal nih, ya, olahraga nulisnya disambung. Ya udah ngingetnya olah bung raga. Oh, olah bung raga, olahraga disambung. Olah bung raga, olah bung raga, olah bung raga, olah bung raga. Olahraga tulisnya disambung. Olahraga tulisnya disambung. Kacamata. Kacamata tulisnya disambung. Kacabung mata, kacabung mata, kacabung mata, kacabung mata. Kacamata tulisnya disambung tanpa spasi. Oke, mantap guys ya. Sekarang kita lanjut langsung masuk ke latihan soalnya guys. Nah, latihan soalnya ya seperti yang udah aku bilang tadi, nggak aku kasih paragraf-paragraf. Ya, kita langsung ke pertanyaannya aja. Coba kalian tentuin benar atau salah. Ya, kalian tentuin ini di spasi, ya, dipisah atau disambung penulisannya. Coba kalian tentukan. Ya, ini kalau kalian misal salah ya ngejawabnya, nggak apa-apa. Namanya juga proses pembelajaran, ya. By the way guys, aku alhamdulillah skor PBM aku 750 dan aku juga berhasil tembus UGM jalur UTBK. Tapi aku tuh nggak bisa ngitung udah berapa kali aku salah ngejawab latsol, ya. Banyak banget dari ribuan latsol yang aku kerjakan. Banyak banget salahnya, nggak bisa dihitung lagi, ya. Jadi tenang aja, itu adalah bagian dari proses, ya. Bagian dari proses belajar. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian guys, ya. Penulisan ibu kota itu disambung atau dipisah? 5, 4, 3, 2, 1. Nah, berdasarkan EYD ya, ibu kota, kalian jawab dalam hati aja ya. Kalian jawab dalam hati, ibu kota disambung atau dipisah tulisannya? Apakah ibu kota nggak ada spasi atau ibu spasi kota? Nggak apa, kalau salah jawabnya nggak usah takut, ini nggak masuk nilai rapot ya. 5, 4, 3, 2, 1 ya. Tulisannya adalah ibu spasi kota, ya, dipisah. Ibu spasi kota. Ibu spasi kota. Penulisan yang baku ya, yang benar ya adalah ibu spasi kota. Ibu spasi kota. Oke, mantap sekali. Lanjut lagi guys ya ke pertanyaan selanjutnya. Latsol selanjutnya nih. Ya, jadi nanti kalau di PBM itu biasanya kan nanti dikasih kayak paragraf, terus kita disuruh tentuin nih mana kata yang penulisannya salah. Ya, mana nih kata yang penulisannya salah? Ya, ada 5 opsi A, B, C, D, E. Apakah yang ini, apakah yang itu? Nah, itu tipe soal PBM banget ya teman-teman. Gitu. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian guys. Orang tua itu ditulisnya disambung atau dipisah? Orang tua. Apakah orang tua ditulis serangkai atau orang spasi tua? 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, tulisannya adalah orang tua dipisah ya teman-teman. Orang tua dipisah ya. Di spasi, ada spasinya nih orang tua ya. Orang spasi tua
orang spasi tua. Nah, kalau aku pribadi cara ngingetnya orang tua dipisah itu ku tambahin sah aja di tengah-tengahnya ya. Misal orang tua dipisah ya, orang sah tua. 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 Orang tua nulisnya dipisah ya. Yang ibu kota tadi juga gitu ya. Tambahin aja sah di tengah-tengahnya. Ibu sah kota. Ibu sah kota. Ibu sah kota. Ibu sah kota. Penulisan ibu kota itu dipisah, ada spasinya. Ibu spasi kota. Ibu sah kota. Ibu sah kota. Kalau orang tua juga dipisah ya, orang sah tua. Orang spasi tua. Orang tua tulisnya dipisah. Oke guys, sekarang kita lanjut lagi ke soal selanjutnya ya guys. Aku mau tanya ke kalian, penulisan tanggung jawab itu disambung atau dipisah? 5, 4, 3, 2, 1. Nah, penulisan tanggung jawab itu tuh dipisah ya, tanggung spasi jawab. Penulisan tanggung jawab itu dipisah, tanggung spasi jawab. Tanggung sah jawab. Penulisan tanggung jawab dipisah. Penulisan tanggung jawab dipisah. Penulisan tanggung jawab dipisah. Tanggung sah jawab. Oke, mantap sekali. Nah, sekarang aku mau tanya lagi ke kalian, guys. Ya, kita review lagi. Tadi kalau ibu kota, nulisnya disambung atau dipisah? Ibu kota. 5, 4, 3, 2, 1. Jawab dalam hati. Jawabannya adalah dipisah ya. Ibu spasi kota. Ibu sah kota. Nah, kalau orang tua. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau orang tua, guys. Orang tua itu juga dipisah ya. Orang spasi tua. Orang sah tua. Ada spasinya orang tua. Oke, lanjut lagi, guys. Sekarang kalau tanggung jawab, guys. Nulisnya seperti apa? Apakah disambung atau dipisah? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah dipisah ya. Tanggung spasi jawab. Tanggung spasi jawab. Ya. Tanggung spasi jawab. Mantap sekali teman-teman. Nah, sekarang mungkin pertanyaan yang lebih susah deh. Tadi kan tanggung jawab tulisnya dipisah. Kalau mempertanggungjawabkan, itu tulisnya disambung atau dipisah? Mempertanggungjawabkan. 5, 4, 3, 2, 1. Mempertanggungjawabkan itu sekarang ya, nulisnya ya disambung ya, nulisnya disambung, nggak ada spasi sama sekali di mempertanggungjawabkan ya. Kalau tanggung jawab ada spasinya, tapi kalau mempertanggungjawabkan itu dia tanpa spasi. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak kenapa kayak gini? 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini adalah karena aturan. Salah satu aturan di EYD ya adalah jika kedua unsur gabungan kata mendapat awalan dan akhiran, ia harus ditulis serangkai ya. Jika kedua unsur gabungan kata ya, unsur gabungan kata mendapat awalan dan akhiran, ya dapat awalan, dapat akhiran, ia harus ditulis serangkai. Oke, harus ditulis serangkai. Nah, mempertanggungjawabkan itu kan kata dasarnya tanggung jawab ya. Gitu ya. Nah, di sini ya. Maksudnya kedua unsur gabungan katanya kan mendapat awalan dan akhiran. Ya, guys. Memper sama kan. Ya, awalan memper sama akhiran kan, ya. Ya udah, karena dia dapat awalan dan akhiran, jadi spasinya dihilangin, ya jadi digabung, mempertanggungjawabkan. Ibaratkan nih ya, dia dikepung dari belakang dan juga dikepung dari depan. Terpaksa deh ya, terpaksa jadinya spasinya hilang ya. Dia didorong dari depan, didorong dari belakang, akhirnya nyatu nih ya, tidak ada jarak lagi dan akhirnya mereka akur tanpa spasi. Sorry guys, tadi kan aku ada bilang tanggung jawab itu kata dasar ya. Kalau itu aku jujur kurang tahu ya apakah dia kata dasar atau bukan. Soalnya dia kan gabungan kata ya guys. Nah, ini juga aku ya ada beberapa hal yang masih aku pelajari ya. Kalian tahu nggak guys? Ya, jadi mungkin ini aku serahin ke kalian dulu ya. Kalau tanggung jawab itu tuh apakah dia terhitung kata dasar atau enggak? Tapi
kalian bisa komen di kolom komentar ya guys. Tapi setauku sih dia udah masuknya ke kata turunan ya. Iya, aku baru inget ya, kata tanggung jawab itu tuh masuknya udah ke kata turunan. Ya, dia udah masuk ke kata turunan. Aku udah 99% yakin ya. Tapi ya balik lagi ya guys, aku manusia, bisa salah. Ya, bisa salah. Tapi aku udah yakin 99,9%. Ya di EYD juga kok, di EYD juga tulisannya tanggung jawab itu dia masuk ke kata turunan. Ya, dia udah masuk ke kata turunan. Jadi bukan kata dasar lagi. Ya, aku udah 99,9% yakin ya guys. Harusnya aman, tenang saja. Tapi kalau kalian punya pendapat berbeda. Tapi iya kok guys, ini di EYD juga tanggung jawab tuh udah masuknya ke kata turunan ya guys. Jadi tenang saja. Gitu. Oke, ya. Tanggung jawab itu masuknya ke kata turunan. Oke. Berarti dia kata turunan yang ditambahin imbuhan awal akhir kalau jadi mempertanggungjawabkan. Ya, mempertanggungjawabkan berarti kan dia tanggung jawab nih, dia udah kata turunan nih. Ya, kata turunannya ditambahin nih awalan sama akhiran, mempertanggungjawabkan. Nah, karena dia ditambahin awalan sama akhiran, spasinya hilang. Ya, spasinya hilang. Seperti itu ya guys. Seperti itu teman-teman. Nah, tapi aku mau nanya nih guys ya. Kalau penulisan bertanggung jawab, itu dipisah atau tidak? 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau bertanggung jawab itu tulisnya masih ada spasinya ya. Bertanggung spasi jawab ya. Bertanggung spasi jawab. Bertanggung spasi jawab. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak guys, kenapa kok kalau bertanggung jawab itu tulisnya masih ada spasinya, masih dipisah? 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jawabannya ini adalah karena aturan lain yang ada di EYD ya. Jika salah satu unsur dalam gabungan kata mendapat awalan atau akhiran, ia harus ditulis terpisah. Ya, jadi bertanggung jawab, ya itu kan ditambahin awalan aja ya, nggak ada akhirannya. Ya, awalan aja, awalan doang nih. Ya, kalau awalan doang atau akhiran doang, ya udah dia masih dipisah. Ya, bertanggung jawab, bertanggung spasi jawab. Beda cerita kalau misal ditambahin awalan sama ditambahin akhiran. Ya, mempertanggungjawabkan. Nah, itu kan ditambahin paket komplit ya. Awalnya ada, akhirnya ada. Ya udah, spasinya dihilangin. Gitu. Seperti itu ya, guys. Seperti itu. Mantap sekali. Oke, kita lanjut lagi ke materi ke latsol selanjutnya ya, guys. Nah, aku mau tanya ke kalian, guys, ya. Nah, ini aku yakin banyak yang nggak tahu, tapi tenang aja ya, kita belajar di sini bareng-bareng. By the way guys, kalau kalian merasa terbantu sama Laksana UTBK rangkuman audio, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan rangkuman audio terbaru. Jangan lupa like, share, komen, dan follow Instagram aku ya di Laksana UTBK, laksana.utbk. Kalian bisa juga posting di X, di Twitter, di TikTok, dimanapun tentang Laksana UTBK rangkuman audio, kasih review yang positif gitu. Dan juga by the way guys, kalau kalian mau live class UTBK diajar sama aku, kalian bisa cek deskripsi di video ini, ada satu video yang menjelaskan tentang live class yang diajar aku ya, diajar Laksana. Oke, lanjut lagi ke soal selanjutnya ya. Kalau penulisan segitiga ya, segitiga itu digabung atau dipisah? 5, 4, 3, 2, 1. Nah, penulisan segitiga itu tuh digabung ya, disambung segitiga, segibung 3. Oke. Nah, tapi nih guys ya, kalau misal segi 4. Ya, kalau misal segi 4. Kalian tahu nggak segi 4 disambung atau dipisah? 5, 4, 3, 2, 1. Nah, di sini segi 4 itu nulisnya dipisah ya, berdasarkan KBBI. Kalian bisa cek KBBI ya. Segi 4 itu tulisnya dipisah. Segi spasi 4. Kalau segitiga disambung. Segi bung 3. Kalau segi 4 dipisah. Segi sah 4. Oke, segi sah 4. Segi 5 juga gitu, segi 6 juga gitu ya. Segi 5 dipisah, segi 6 dipisah. Yang disambung segi 3. Ya, ingat-ingat ya guys. Yang penulisannya disambung tanpa spasi, ya, tanpa spasi.
itu adalah segitiga. Oke. Kalau segi 4 dipisah, segi sah 4. Gitu. Oke, mantap sekali. Nah, sekarang aku mau tanya lagi ke kalian, guys. Kacamata tadi disambung atau dipisah tulisannya? Kacamata. 5, 4, 3, 2, 1, jawabannya adalah disambung ya. Kaca bung mata. Kacamata tulisannya disambung. Kacamata tulisannya disambung. Kaca bung mata. Kaca bung mata. Kaca bung mata. Kacamata tulisnya disambung. Kacamata tulisnya disambung. Kacamata tulisnya disambung ya. Ya guys, kalau kalian mau belajar PBM, itu sumber utamanya acuannya ada 2 ya, EYD sama KBBI. Ya, EYD sama KBBI. Ya, ini lengkap banget ya ke EYD ya. Kalian bisa belajar banyak hal. Oke. Mungkin aku mau kasih pertanyaan lagi nih ya. Penulisan wali kota sekarang. Wali kota disambung atau dipisah? 5, 4, 3, 2, 1. Penulisan wali kota itu dipisah ya. Wali sah kota. Wali spasi kota. Wali sah kota. Wali spasi kota. Wali kota nulisnya dipisah. Wali kota nulisnya dipisah. Wali kota nulisnya dipisah. Wali kota tulisnya dipisah. Wali sah kota. Wali sah kota. Wali kota tulisnya dipisah. Oke, mantap sekali ya guys. Oke, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan, yang sudah serius belajar sampai sekarang ya. Mari kita wujudin bareng mimpi bantu 100.000 orang tembus PTN. Dan ya, kita usahain untuk bikin jedak-jeduk PTN dengan almat kebanggaan kita nanti. See you guys.